Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bab ijtihad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habib Kafi sebagai ketua kelompok. Kemudian Iqbal Setiawati, Maryam Arum Citra, Fitri Marisa, Eva Muslimah, dan Faisal Arianto sebagai anggota kelompok. Daftar isi. Yang pertama, pengertian ijtihad. Yang kedua, hukum ijtihad. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi ijtihad. Yang keempat, metode ijtihad. Yang kelima, syarat mujtahid. Dan yang keenam, tingkatan mujtahid. 1. Pengertian. Pengertian ijtihad berarti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Ijtihad juga berarti pencurahan pikiran dan kesempatan untuk mendapatkan suatu hukum syara mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan hadis. Hakikat ijtihad sebagai berikut. 1. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. 2. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut fikih. 3. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. 4. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara istinbat. Hukum berijtihad. Yang dimaksud dengan hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum taklifi maupun hukum wadi. Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara sendiri, tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Dan dapat disimpulkan bahwa ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa ijtihad berfungsi melahirkan ketentraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan ijtihad tersebut. Metode ijtihad. Metode ijtihad adalah jalan yang ditempuh seorang mujtahid dalam memahami, merencanakan, dan merumuskan suatu hukum syara amali. Beberapa metode ijtihad adalah ijma, qiyas, istihsan, maslahah, urf atau kebiasaan, dan istishab. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum syara mengenai suatu masalah pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. 2. Qiyas. Qiyas adalah menerangkan hukum yang tidak ada nasnya dibandingkan dengan hukum berdasarkan nas. 3. Istihsan. Istihsan adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. 4. Maslahat atau mursalah. Maslahat adalah manfaat atau kebaikan yang tidak ada nasnya. 5. Urf atau kebiasaan. Urf adalah suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diketahui orang banyak. Yang terakhir adalah istishab. Istishab adalah segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang. 1. Memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran secara etimologi dan epistemologi. 2. Mengetahui hadis-hadis tentang hukum dan tidak ada keharusan menghafalnya. 3. Mengetahui objek ijma mujahid generasi terdahulu sehingga seseorang mujahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsensus pendahulu. 4. Mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, iliat hukum, syarat metode
penggalainya atau Masalik al-Iliyat. 5. Memiliki pengetahuan tata cara penalaran silogisme. 6. Memiliki cakrawala luas dalam pengawasan bahasa Arab. 7. Mengetahui naskah. 8. Mengetahui kepribadian para periwayat sehingga dapat memastikan status periwayatan. 6. Tingkatan mujtahid. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Humam terbagi menjadi dua, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid al-muntasib. Menurut Abu Zahra terbagi menjadi 4, yaitu al-mujtahid al-mustaqil, al-mujtahid al-muntasib, al-mujtahid al-mazhab, dan al-mujtahid murajjih. Yang pertama, al-mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Yang kedua, al-mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang memiliki syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam berijtihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab. Yang ketiga, al-mujtahid al-mazhab, yaitu seorang yang telah memiliki syarat-syarat berijtihad, mampu menggali hukum dari sumbernya tetapi tidak mau keluar dari dalil dan pandangan imam. Dan yang terakhir, yaitu pakar fikih yang berupa mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab. Menurut sebagian ulama, mujtahidin terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu mujtahid al-mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan sendiri, telah memenuhi syarat-syarat mujtahid seperti 4 imam mazhab. Mujtahid muntasib telah memenuhi syarat-syarat mujtahid tetapi menggabungkan diri kepada suatu mazhab. Mujtahid muqayyad yaitu mujtahid yang mengikuti salah satu imam mazhab walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai semuanya, namun tetap menisbahkan kepada imam mazhabnya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata ataupun kekurangan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.